Kalau kita lagi stres, lagi banyak masalah, lagi kalah, lagi drop, lagi apa, terus disuruh tiba-tiba bahagia, apa ya bisa. Bahagia itu ya tetap diusahakan. Bukan sesuatu yang datang begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Malam hari ini kita membahas tokoh yang agak unik. Teman-teman mungkin mengenalnya, beliau ini ya tokoh besar filsafat barat abad 20, Bertrand Russell. Beliau ini sebenarnya ahli filsafat analitik. Beliau ini ahli matematika, ahli epistemologi, ahli filsafat ilmu, dan banyak ahli-ahli filsafat yang lain, termasuk yang paling terkenal sampai beliau nanti dapat hadiah Nobel tahun 1950, itu beliau menulis buku yang judulnya History of Western Philosophy. Jadi beliau ini juga ahli sejarah filsafat. Mungkin teman-teman pernah baca bukunya atau buku tipis kecil judulnya Problems of Philosophy. Dan karya-karya beliau banyak. Kalau buku sekitar 60-an. Kalau artikel sekitar 2000-an. Ya. Nggak bayangke ya sampean disuruh bikin makalah sak semester ndak tadi-tadi. Dia bisa nulis artikel 2000. Ya memang orang pinter. Beliau IQ-nya kabarnya 180. Lumayan ya tinggi. Mungkin selisih sedikit dengan kalian. Yo, bedanya kalian tidak diukur gitu aja. Makanya jangan diukur IQ-nya. Jadi itu Bertrand Russell, termasuk dari keluarga bangsawan Inggris. Kakeknya itu jadi Perdana Menteri 2 kali zaman Ratu Victoria. Cuma beliau ini umur 4 tahun sudah ditinggal mati 2 orang tuanya dan saudara perempuannya. Diasuh oleh kakek neneknya. Cuma kakeknya 2 tahun kemudian juga meninggal. Dari sisi ini mungkin agak pahit kehidupan beliau. Tapi ya karena anak pinter, cerdas, ya karir akademik beliau luar biasa. Beliau ini menikah 4 kali. Menikah 4 kali bukan berarti istrinya 4 ya. Menikahnya 4 kali dalam arti menikah terus meninggal, menikah terus meninggal. Tidak di satu waktu terus 4. Jadi ya mungkin ini juga bagian dari pahitnya hidup beliau. Menikah terus meninggal, menikah terus meninggal sampai 4 kali. Tapi beliau panjang umur. Kelahiran 1872. Meninggalnya 1970. Jadi 97-98. Dan jangan salah, umurnya panjang tapi perokok berat. Nah, ini antitesisnya teorimu kan? Kan kamu bilangnya rokok membunuh, mulai Russell itu sampai umur 97-98 kemana-mana masih pegang cerutu. Itu rokok kelas berat itu. Jadi ini beliau ya kritis orangnya, sehingga sempat mengalami di penjara, sempat mengalami didenda. Beliau ini karena kritisnya pernah didenda dan dihukum 100 pound sterling. Tapi beliau tidak mau bayar. Akhirnya teman-temannya yang bayar dengan cara bukunya dilelang. Ini buku-bukunya Russell di kampus ini, ayo dilelang buat bayar denda, biar dia bebas.
Dan beliau juga sempat menikmati penjara. Sampai ketika nanti pindah ke Amerika, ngelamar jadi dosen, itu ditolak karena melihat CV-nya. Kok pernah di penjara, pernah ngeritik pemerintah, dan lain sebagainya. Ya meskipun nanti tetap karir beliau di bidang akademik luar biasa. Karya-karya beliau luar biasa. Malam hari ini setengahnya kita semacam bedah buku ya. Kita bedah salah satu buku kecil beliau yang judulnya itu The Conquest of Happiness. Kalau diterjemahkan menaklukkan kebahagiaan. Buku ini luar biasa menurut saya ya. Ini buku tentang kebahagiaan yang versi rasional saja, pakai akal saja. Beliau ini mungkin agnostik atau antiteis. Tidak percaya dengan metafisika dan ketuhanan. Nah, malam hari ini kita belajar kira-kira kalau pakai akal sehat, akal rasional saja, seperti apa sih kebahagiaan itu. Nanti minggu-minggu selanjutnya kita ambil model yang berbeda. Menurut Russell, buku ini sangat ringan. Makanya beliau bilang ini, buku ini tidak ditujukan kepada yang terpelajar. Nah, kalau kalian merasa terpelajar, tidak untuk kalian. Ini buku terlalu ringan, bahasanya Russell begitu. Meskipun saya tidak jamin kalian baca bukunya paham. Jadi kata dia ini sangat ringan. Tidak untuk yang terpelajar atau untuk orang-orang yang bisanya cuma ngomong saja. Mereka yang menganggap masalah praktis hanya sebagai sesuatu untuk dibicarakan. Ini tidak hanya wacana, kata beliau. Tidak ada filsafat atau pengetahuan mendalam akan ditemukan dalam buku ini. Saya hanya bermaksud menyampaikan beberapa pernyataan yang bersumber dari common sense. Saya berharap begitu. Di common sense itu ya pengetahuan umum saja tentang kebenaran-kebenaran umum, bukan kebenaran filosofis yang mendalam. Semua yang saya klaim sebagai resep yang ditawarkan kepada pembaca memang seperti itu adanya. Sebagaimana ditegaskan dari pengalaman saya sendiri dan pengamatan saya. Jadi dasarnya pengalaman hidup beliau sendiri dan pengamatan beliau. Dan ternyata semua itu telah meningkatkan kebahagiaan saya setiap kali saya bertindak sesuai dengannya. Jadi kalau ditanya buktinya apa, teorinya ini hebat, saya membuktikan sendiri. Saya termasuk orang yang bahagia. Mungkin karena itu umurnya panjang. Sampai ngerokok saja tetap panjang umurnya. Mungkin karena bahagia. Kalau kalian kan ya sambil ngerokok sambil stres ya mesti aja. Umurmu pendek mesti. Kekokean pikiran. Atas dasar ini saya berani berharap beberapa di antara sekian banyak pria dan wanita yang menderita ketidakbahagiaan mungkin menemukan situasi mereka di diagnosis. Jadi mungkin diagnosa saya ini cocok dan ada metode untuk keluar dari situasi tidak bahagia. Banyak orang tidak bahagia bisa jadi bahagia dengan ikhtiar yang diarahkan dengan baik. Dan untuk itulah saya menulis buku ini. Jadi buku ini sangat rasional, sangat praktis tentang cara untuk bahagia. Secara umum isinya dua. Apa yang membuat kita tidak bahagia dan sumber-sumber kebahagiaan itu apa saja. Jadi ini berteori tentang kebahagiaan Russell ini. Ini agak unik karena biasanya beliau ini ahli matematika, yang dibahas logika, yang dibahas analitika dan lain sebagainya. Baru di buku ini beliau membahas tema yang agak ringan. Yang menurut beliau ini orang terpelajar mungkin ini terlalu enteng, kurang berat. Makanya tidak untuk yang terpelajar.
Ya, kalau teman-teman membacanya masih berat, berarti kita levelnya masih di bawahnya yang tidak terpelajar. Wong ini untuk yang tidak terpelajar. Baik, kita mulai ya belajar tentang kebahagiaan. Menurut beliau, seperti apa sih bahagia itu? Nah, judul bukunya Conquest of Happiness, penaklukan kebahagiaan. Karena menurut beliau, kebahagiaan itu harus ditaklukkan. Ini agak beda ya dengan kemarin-kemarin di beberapa sesi kebahagiaan ada teori bahagia itu tidak usah dicari-cari, tidak usah diusahakan. Cukup kita rasakan bahagia sekarang, ya bahagia. Itu dibantah oleh Russell, apa ya bisa. Kalau kita lagi stres, lagi banyak masalah, lagi kalah, lagi drop, lagi apa, terus disuruh tiba-tiba bahagia, apa ya bisa. Bahagia itu ya tetap diusahakan. Bukan sesuatu yang datang begitu saja. Jadi tidak mungkin orang tiba-tiba saja bisa menghayati hidup sebagai saya bahagia. Maka kata Russell, kebahagiaan tidak bisa dicapai dengan baik oleh mereka yang ingin langsung, mencarinya secara langsung. Ada prosesnya. Ada hal-hal yang harus disingkirkan, ada hal-hal yang harus dihadirkan. Kalau ini belum dipenuhi, sulit kita bahagia. Dan wajar, emosinya manusia itu semua begitu. Bahagia itu kan jenis emosi. Emosi itu pasti karena dorongan sesuatu baik dari dalam diri maupun dari luar diri. Emosi kita itu kan dinamis naik turun karena ada faktor-faktor di dalam diri maupun di luar diri. Bahagia juga begitu. Selalu ada hubungannya dengan dunia di luar diri kita dan dunia di dalam diri kita. Harus diatur, tidak bisa tiba-tiba begitu saja bahagia. Ya kalau untuk ceramah sih gampang. Ayo kita syukuri hidup ini maka kita bahagia. Itu ya enak nek ngomongin ngono. Tapi kalau duitmu habis akhir bulan, tugas banyak, terus kuliah ndak lulus-lulus, terus di kampus dimarahi dosen, di rumah dimarahi orang tua, wis piye meneh. Ndak gampang. Maka kata Russell, bahagia harus ditaklukkan. Mari kita taklukkan kebahagiaan itu. Jadi itu misinya buku ini. Maka beliau menyatakan, demi kebahagiaan, ini umumnya ya, manusia membutuhkan bukan hanya nikmat ini atau nikmat itu, tapi juga perlu harapan, usaha, dan perubahan. Kalau kita ingin bahagia, tidak sekedar karena apa saya bahagia, tapi saya juga harus punya harapan. Kalau kamu hopeless, tidak punya harapan, ya tidak mungkin bahagia. Wah, saya tidak berharap Pak, entah saya masa depan saya nanti gelap, ya sulit bahagia. Harus tetap punya harapan. Yang kedua, harus ikhtiar. Tidak bisa begitu saja datang. Dan yang ketiga, harus mau berubah. Kenapa harus mau berubah? Lah kalau kita tidak berubah, situasinya tidak akan ganti. Sekarang sedang tidak bahagia, yuk berubah yuk, tidak mau apa? Ya sudah, yuk tidak bahagia terus. Ya tetap harus mau berubah. Harus tahu mana yang harus diubah biar saya bahagia. Ikhtiar tadi dalam rangka mengupayakan menemukan apa yang harus diubah. Karena sekarang saya tidak bahagia, besok saya harus bahagia, berarti harus ada yang diubah. Tapi ikhtiar untuk perubahan tidak ada gunanya kalau kita tidak punya harapan. Jadi kalau kita tidak berharap, apa ya kita mau berikhtiar secara semangat. Kalau kita hopeless kan tidak mau ngapa-ngapain sudah. Jadi kuncinya 3, harapan, upaya, dan berubah. Disitulah nanti kita bisa bahagia. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini kan teorinya gampang-gampang kan.
Kita lanjutkan ya. Terus kita mulai penjelajahan kita untuk memahami apa sih yang membuat tidak bahagia. Nanti banyak sekali, kita urai satu-satu. Yang pertama, ini menarik. Istilahnya Russell, kepribadian Byronic. Byronic ini bukan istilah aneh-aneh sih. Byronic itu nama seorang penyair romantik Inggris. Namanya Lord Byron. Itu puisi-puisinya biasanya cirinya melankolis, dramatis, sedih, sepi. Itu Byron. Nah, individu yang berciri Byron itu individu yang senengannya menyendiri, sukanya merenung. Memang dia milih hidup untuk tidak bahagia, biar bisa punya puisi banyak. Loh, ya loh. Kalau hidupmu ceria, seneng saja kan tidak jadi puisi. Coba kamu patah hati, tiap hari nulis puisi mesti. Jadi ini namanya kepribadian Byronic. Jadi memang secara sengaja milih tidak bahagia. Jadi ini terus disebut kepribadian yang angkuh, pemurung, sinis, pemberontak, kesepian. Itu sengaja seperti ini dia. Biar vitalitas hidupnya terjaga bagi orang-orang ini. Misalnya orang yang sudah terlanjur menegakkan dirinya jadi orang yang kritis misalnya. Tiap hari harus mengkritisi apa saja dan itu berat. Ya tapi ya itu pilihannya. Dia memaksa dirinya untuk begitu terus. Dia memaksa dirinya misalnya, saya adalah master of nyinyir. Wah, tiap hari nyinyir terus. Itu kan berat. Itu membuatmu tidak bahagia. Kamu mewajibkan dirimu untuk sesuatu yang seharusnya tidak begitu. Kamu memilih ketidakbahagiaan sendiri. Ya mungkin demi identitas, mungkin demi nama, mungkin demi apa saja. Yang ini oleh Russell disebut kepribadian Byronic. Orang-orang yang memang pribadinya seperti orang yang anti kebahagiaan. Jadi mereka ini pinginnya ya seperti situasi yang mereka inginkan. Ingin murung terus, ingin kesepian terus. Karena saat kesepian dan murung, Lord Byron ini bisa nulis puisi yang indah-indah. Nah, mungkin kalian pengen niru Laila Majnun. Wah, saya pengen kayak Majnun, Pak. Terus kamu gayamu kemana-mana kayak orang gelandangan kayak itu. Terus dari situ bisa bikin puisi saya, Pak. Ada orang yang kepribadiannya begini. Yang kata Russell, ini orang milih susah. Dan di buku itu disebut jangan deket-deket dengan orang kayak gini, bisa nular. Ya karena kepribadian itu kan bisa menular. Kalau kamu punya teman pemarah, ya kamu mudah marah. Nah, kalau kamu punya teman pemurung, ya kamu mudah murung juga. Jadi berarti apa? Kunci kebahagiaan yang pertama sebenarnya kepribadian. Kalau kepribadianmu memang anti bahagia, sulit kamu bahagia. Orang itu kan kadang-kadang memang yang dipilih yang pahit dengan alasan tertentu. Mungkin biar dikasihani, mungkin biar otentik, mungkin biar disukai orang dan lain sebagainya. Tapi itu menyusahkan dirinya sendiri. Kayak kalian ini misalnya ngaji filsafat berapa hari itu, terus tiap hari memaksa kalau ngomong harus filosofis. Wah, disuruh bahasa apa-apa sedikit-dikit filosofis wae. Kamu nyusahi dirimu sendiri ya. Kalau pas bisa filosofis saja. Kalau tidak bisa ya tidak usah. Secukupnya saja. Itu lebih nyaman. Jadi ini yang disebut kepribadian Byronic. Kepribadian seperti ini ya sulit untuk bisa bahagia seperti penyair tadi. Kata Russell, kecuali engkau seorang Byronic, engkau akan berusaha menghindar berada di dekat orang-orang yang senang dengan ketidakbahagiaan. Karena sifat negatif mereka mungkin akan menular kepadamu.
Ada quote yang menarik tentang kepribadian Byron gitu. Kata Russell begini, orang yang tidak bahagia itu seperti seorang pria yang kurang tidur. Selalu bangga dengan kenyataan. Ini kamu harus mikir memahami quotes ini. Orang kurang tidur itu kan biasanya orang sibuk, pekerjaannya banyak, tidak sempat ada waktu untuk istirahat, untuk santai. Loh, orang seperti ini tuh loh kan banyak yang membanggakan hidupnya. Saya loh orang sibuk, kalau diajak apa-apa, wah sibuk aku. Wah sibuk aku kan ngono. Jadi kayak kurang tidur. Nah, toh begitu itu kan menunjukkan dia tidak bahagia karena capek, karena lelah. Waktu yang lain santai-santai dia tegang, dia kerja. Tapi itu pun dia membanggakan fakta hidupnya, kenyataan hidupnya. Padahal dia lelah. Jadi dia itu tidak bahagia sebenarnya. Tapi toh begitu dia bangga dengan kenyataan dirinya yang tidak bahagia. Nah, jadi orang tidak bahagia itu seperti laki-laki yang kurang tidur. Dia selalu membanggakan kenyataan hidupnya. Padahal yang dia banggakan itu orang lain melihatnya kasihan. Sampean kerja keras mati-matian jungkir balik buat apa? Tidak bahagia. Lu biar saya bahagia, tapi kerjanya sendiri tidak membuat bahagia. Itu pun dia banggakan fakta hidupnya. Nah, ini salah satu quote yang berhubungan dengan jenis kepribadian Byron tadi. Kalau kalian ingin bahagia, kalau punya mindset seperti ini harus diubah. Hidupmu tidak santai, tidak nyaman. Meskipun kamu tutup-tutupi dengan ideologi, idealisme macam-macam, kamu kasih alasan, daki-daki, intinya kamu tidak bahagia, kan itu saja. Kan tidak penting alasan itu. Yang penting kan kamu yang menjalani dan merasakannya.